Halo, jumpa lagi di Bookcast Lingkar Studi Filsafat Diskurs. Di Bookcast kali ini, kita akan coba mengulas buku Seni Hidup Bahagia karya Lucius Annaeus Seneca. Buku ini termasuk dalam buku Latin klasik karena dituliskan pertama kali pada kisaran tahun 58 Masehi dengan judul De Vita Beata. Seneca sendiri merupakan seorang pujangga dan filosof stoik yang memengaruhi pandangan kalangan atas Romawi pada masanya. Seneca merupakan guru dan bangsawan yang tidak hanya mengajar politik dan strategi, melainkan juga nilai-nilai etis moral seperti kebahagiaan, dendam, kejahatan, kedamaian, dan lain sebagainya. Lalu, mengapa kita harus membaca buku ini? Sebelum membaca buku ini, kita terlebih dahulu harus memahami konteks hidup Seneca yang memiliki berbagai atribut profesi seperti guru, anggota senat, dramawan, filosof, penulis, politikus, dan lain sebagainya. Pada masa itu, orang yang memiliki banyak kepiawaian merupakan orang yang dianggap memiliki arke atau keutamaan. Hal ini yang membuat Seneca selanjutnya diangkat menjadi guru sekaligus penasehat dari Kaisar Nero. Bagi Seneca, menjadi guru seorang kaisar bukan merupakan kebanggaan, melainkan sebuah tanggung jawab seorang bangsawan. Hal ini memunculkan kebesaran hati hingga muridnya, Kaisar Nero, mulai melakukan berbagai kebijakan gila bagi rakyatnya sendiri. Pada tahun kelima pemerintahan Nero, Seneca dan beberapa penasihat lainnya dituduh melakukan usaha pembunuhan terhadap kaisar, hingga ia diperintahkan oleh Nero untuk membunuh dirinya sendiri. Hal itu kemudian dipatuhi oleh Seneca sebagai bukti loyalitas pada bangsa, yang dialami merupakan kepatuhan terhadap kaisar. Namun, bukan berarti ia setuju dengan segala kekejian yang dilakukan oleh Nero. Kisah hidup Seneca ini selanjutnya membantu kita untuk memahami tulisannya mengenai kebahagiaan hidup yang sejati. Dapat dikatakan, buku ini berisi ajaran-ajaran Seneca mengenai sikap hidup praktis, sebagaimana juga digambarkan dalam ajaran-ajaran filsafat timur. Buku ini terdiri dari dua bagian besar, yaitu mengenai kebahagiaan hidup dan singkatnya hidup. Dalam bagian pertama, Seneca menuliskan ajarannya dalam gaya monolog, sehingga kita akan merasa berhadapan langsung dengan Seneca. Dalam bab ini, Seneca menunjukkan pada kita cara memaknai kebahagiaan. Kebahagiaan bukan merupakan hal yang dapat dikonsensuskan, bahkan dengan para pemikir Stoa yang lain. Selain itu, kebahagiaan pasti memiliki dimensi, tujuan, dan cara. Bagi Seneca, kebahagiaan hidup ialah kehidupan yang sesuai dengan kodratnya dan tidak akan dapat diwujudkan kecuali dengan pikiran yang sehat, berani, dan bersemangat. Kodrat yang dimaksud ialah kemampuan manusia menggunakan rasio. Sementara pikiran sehat yang dimaksud ialah kemampuan manusia untuk tidak selalu menginginkan banyak hal, namun bergerak untuk terus hidup dengan semangat sebatas apa yang ia butuhkan semata. Melalui kisah hidup Seneca dan apa yang dituliskannya dalam buku ini, saya rasa kawan-kawan yang menyukai buku-buku positive vibes akan senang membacanya. Dan beberapa buku lain yang kiranya akan sesuai ialah Etika, Nikomacheia karya Aristoteles, dan Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Buku yang diterjemahkan oleh Saud Pasaribu dan diterbitkan oleh Sirka ini bisa didapatkan di toko buku indie terdekat, atau bagi yang ada di sekitar kota Malang, kawan-kawan bisa langsung mampir ke Sekber Lingkar Studi Filsafat Diskurs di Jalan Mertojoyo. Jangan lupa, siapkan tempat baca terbaikmu sebelum membaca buku ini, dan selamat membaca.